Kemudian perubahan kurikulum itu semua adalah sub-sub pengembangan dari gerakan Merdeka Belajar yang kita sebut dengan episode Merdeka Belajar. Guru penggerak juga satu episode, kepala sekolah penggerak satu episode, sekolah penggerak satu episode, paket dengan kepala sekolah penggerak. Kemudian salah satu episodenya juga adalah kurikulum Merdeka. Jadi itu yang kita harus pahami Bapak Ibu. Kenapa harus menggunakan kurikulum Merdeka? Nah, kurikulum Merdeka ini pengembangan pijakannya dari mana? Dari filosofi atau falsafah Ki Hajar Dewantara yang menginginkan kita memanusiakan manusia. Jadi prinsip utama yang harus kita pegang ketika kita menghadapi siswa kita di kelas adalah kenapa dikatakan harus ada pembelajaran berdiferensiasi, ya nanti Bapak Ibu akan kenal lewat pemateri berikutnya. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara yang menjadi pijakan kita dalam implementasi kurikulum Merdeka menghendaki setiap anak diberikan pengembangan potensi berdasarkan bakat, minat, dan kodrat yang dia bawa sejak lahir. Anak itu sebenarnya lahirnya dengan potensi apa, maka itu yang harus dimaksimalkan oleh guru. Sehingga sangat tidak dibenarkan kalau ada guru yang memaksakan, sudah tahu karakteristik siswanya, misalnya dia kekuatannya di verbal, tapi memaksakan dia harus cerdas matematika sama seperti semua temannya yang lain. Tugas kita guru adalah mencari, mengidentifikasi si Ani kekuatannya di mana, kelebihannya di mana, secara kodrati, secara bakat, secara minat dia sebenarnya anak ini harusnya dimaksimalkan treatment yang kita berikan di kelas itu diarahkan kemana. Itu yang harus jadi memanusiakan manusia berarti memaksimalkan potensi dasar yang dimiliki, bukan memaksakan semua anak harus memiliki potensi yang sama. Karena memang dia dilahirkan secara kodrat dengan potensi yang berbeda. Itu yang harus kita pahami sebagai bapak dan ibu guru. Kalau di zaman dulu kita pernah seolah-olah ingin memaksakan semua anak harus mendapatkan angka matematika 10, semua anak harus sama. Guru sejarah menargetkan semua anak harus mendapatkan angka 10 di sejarahnya dengan penguasaannya yang memang sempurna di sejarah. Guru IPA pun begitu, semua anak mau digiring menguasai IPA dengan maksimal. Padahal sebenarnya hakikatnya seperti falsafah yang lahir dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa kembangkanlah anak sesuai dengan kodratnya. Jadi diibaratkan di sana kalau misalkan anak itu terlahir diibaratkan seperti jagung, maka caranya guru memaksimalkan dia adalah menjadikan dia jagung yang berkualitas, jagung yang menjadi bibit unggul, bukan menjadi padi karena dia memang lahirnya dari jagung, dikodratkannya dia menjadi jagung. Jadi jagung ini tidak bisa dipaksakan menjadi padi. Itulah yang kita mau cari sekarang. Kenapa di luar negeri kita tidak banyak mendengarkan gemuknya kurikulumnya dengan jumlah mata pelajaran? Karena dari dulu mereka menggunakan filosofi ini. Coba kita lihat, kalau anak-anak kita mau sekolah di luar negeri, tes apa yang diberikan? Bukan tes berbasis mata pelajaran, tetapi tes berbasis literasi numerasi. Karena memang yang mau dicari adalah seperti apa sebenarnya potensi dasar pengembangannya anak ini. Ke arah mana dia baru bagus dikembangkan. Coba kita lihat itu tes-tes yang mau diberikan kalau kita mau lanjut ke luar negeri. Anak-anak kita mau lanjut ke luar negeri sekolah. Jadi seperti itu. Itu mungkin kesalahan-kesalahan yang harus kita minimalisir yang telah kita lakukan bersama di masa lalu, bahwa kita selalu ingin memaksakan semua anak kalau bisa. Kan dulu target tak selalu begitu. Semua anak kalau bisa sama semua kecerdasannya di semua mata pelajaran. Padahal sekarang titipan kurikulum Merdeka, silahkan cari, silahkan identifikasi karakteristik anak itu di mana, dan itu pula yang harus dikembangkan oleh gurunya. Makanya dikenal pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersesuaian dengan bakat minatnya sehingga anak ini bisa berkembang potensinya secara maksimal. Karena sekali lagi kalau menurut teori Stephen yang relevan dengan falsafah Ki Hajar Dewantara, dikatakan bahwa anak terlahir ke dunia ini dengan membawa potensi kodrati 25%. Jadi kalau intervensi lingkungan yang 75% sejalan dengan potensinya secara kodrat, maka dia akan berkembang menjadi individu yang 100%. Tapi kalau dia lahir dengan potensi 25%, lalu kita berikan dia intervensi yang berbeda di lingkungannya, semaksimal apapun hasil intervensi maka dia hanya akan berkembang menjadi pribadi yang kompeten dengan kondisi 75%. Karena yang 25 kita abaikan, karena memang berbeda dengan intervensi yang kita berikan. Jadi itu mungkin filosofi mengajar yang harus kita bangun ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ada yang kirimannya Pak? Bu Ulfa. Bukan.
Jadi penutan. Sampai di sini ada yang Pak Suyuti dengan Pak Lutfi. Jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang juga saya ingin sampaikan bahwa ketika sekolah nanti menggunakan kurikulum merdeka, itu tidak lagi dituntut untuk disebandingkan dengan capaian-capaian sekolah yang lain. Ada istilah satuan pendidikan serupa. Ketika kita tidak menjadi satuan pendidikan serupa, maka sangat tidak dibolehkan membandingkan capaian misalnya antara SMA 4 dengan SMA 1. Kenapa tidak dibolehkan? Karena di kurikulum merdeka yang diinginkan adalah sekolah memaksimalkan pembinaannya berdasarkan potensi aset yang dimiliki. Seperti apa SDM-ta, seperti apa siswata, apa yang kita punya itu tomo yang kita olah untuk kita maksimalkan. Sehingga hasil akhirnya tidak boleh disebandingkan dengan SMA 1 karena kita tidak serupa. SMA 1 nerimo anak-anak yang memang secara inputnya memang anak-anak yang motivasi sekolahnya luar biasa, fasilitas di rumahnya lengkap. Nah, tidak bisa. Jadi nanti di kurikulum merdeka seperti itu. Tidak bisa lagi kita membaca rapor pendidikan dengan membandingkan tingginya tahu capaiannya SMA 1 berbeda dengan kita. Tidak bisa seperti itu. Membaca hasil rapor pendidikan sekolah ini nanti harus berdasarkan potensi aset yang dimilikinya. Capaianku di SMA 4 seperti ini. Apa yang saya belum maksimalkan untuk bisa menaikkan misalnya hasil rapor pendidikanku berdasarkan potensi yang saya miliki. SMA 1 boleh mungkin kaya dengan input yang fasilitasnya serba lengkap, anak-anaknya memang sudah anak-anak yang sadar semua. SMA 4 tentu ada potensi-potensi lain yang dimiliki. SMA 4 mungkin kelebihannya siswanya sedikit, gurunya bagus sehingga potensi pembinaan bisa dimaksimalkan. Nah, kita carilah di sisi mana anak-anak ini bisa dikembangkan. Saya salut dengan apa yang dilaksanakan SMA 4. Taruhlah misalnya kita bukan berada pada jalur yang potensi akademik kita sejajar dengan SMA 1. Tapi kita bisa menemukan banyak anak-anak yang berasal dari daerah pinggiran yang secara fisik kuat sehingga penggemblengannya misalnya di sini fokus pada pengembangan kemampuan berolahraga. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan kemarin, selalu menjadi penggagas kegiatan FIOS. FIOS itu termasuk salah satu kegiatan yang kalau saya amati dari komentarnya orang dan pengamatannya orang terkait dengan nilai jualnya SMA 4, ternyata FIOS itu melahirkan sebuah kesimpulan di masyarakat sekitar bahwa ia tahu SMA 4 bisa Tongji tetap berdiri tegak dengan potensi yang dia punya tanpa harus peduli bahwa siswanya jumlahnya kecil. Dia bisa melihat bahwa inilah yang saya bisa lakukan untuk memunculkan bahwa SMA 4 juga bisa bergerak. Nah, itu sebenarnya yang harus dilakukan dan dibudayakan di sekolah. Kalau kurikulum merdeka itu jadi kehendaki, bukan yang lain-lain. Kurikulum merdeka hanya menghendaki satu. Bagaimana nanti pada saat kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, kita benar-benar mengenali karakteristik satuan pendidikan ini. Sehingga kita bisa tahu apa fokus yang bisa kita kembangkan di sini berdasarkan potensi yang kita punya. Itu. Jadi jangan kita selalu melihat bahwa dia SMA 1, dia SMA Cemagi, bisa begini, mau tahu nggak begitu. Tapi kalau potensi aset berbeda, temukan apa yang bisa dimaksimalkan di sekolah ini. Hanya itu yang dikehendaki di kurikulum merdeka. Bukan ingin seperti orang lain yang memang karakternya berbeda dengan kita. Berkembang di atas karakter sendiri, itulah ciri khas dari kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Itu. Jadi saya hanya ingin membangun sebenarnya di awal satu bentuk kesepahaman bahwa menyikapi kehadiran kurikulum merdeka ini nanti seperti apa. Saya lanjut ke informasi berikutnya. Masalah yang sering dipertanyakan di implementasi kurikulum merdeka adalah bagaimana jam mengajarnya guru. Itu ya yang paling banyak dipertanyakan. Bagaimana dengan jam mengajar kami? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa saya adalah orang pertama ketika kurikulum merdeka diimplementasikan di angkatan pertama untuk sekolah penggerak. Saya ikut kegiatannya langsung di pusat. Saya sendiri yang mendengarkan langsung Pak Dirjen menyampaikan bahwa apapun masalahnya, kalau guru itu sebelumnya ketika menggunakan kurikulum 2013 menjadi penerima tunjangan profesi guru, akan tetap diupayakan menerima ketika kita menggunakan kurikulum merdeka meskipun ada hambatannya. Sekarang sudah dilakukan penyesuaian dapodik dan berangkat dari pengalaman yang terjadi selama ini,
di beberapa sekolah binaan saya, banyak yang tadinya menerima di kurikulum 2013 lalu kemudian di Dapodiknya bermasalah, tidak terbaca. Pada akhirnya lama-lama terbaca, cuma butuh kesabaran kalau di awal Bapak Ibu. Sampai banyak guru saya menerima Pak Dedi 12 bulan di akhir tahun TPG-nya karena permasalahan itu, tapi tetap menerima. Yang terjadi selama ini tidak ada yang tidak menerima. Tidak ada yang saya temukan menjadi korban karena perubahan kurikulum. Cuma itu, kalau kita baru awal implementasi terkadang dibutuhkan kesadaran, karena kesadaran dan kesabarannya. Karena ternyata kuliah di akhir itu semua terima 12 bulan itu nilai TPG-nya. Kalau di awal-awal tanpa mega Pak Pesal, tapi karena biasanya kan kita manusia biasa ya. Rara nih kumatariman teman rasa tuh kayak matariman yang ada di tono terima. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Di semua sekolah penggerak saya di Makassar dulu di awal begitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang tidak terima. Semua tetap terima dengan catatan mereka memang penerima di saat menggunakan kurikulum 2013. Berbeda persoalan kalau memang tidak pernah diterima di kurikulum 2013 dengan persoalan yang memang tidak ada kecukupan jam. Tapi sepanjang historinya di Dapodik pernah terima dan valid, insya Allah akan tetap terima di saat menggunakan kurikulum merdeka. Tidak akan dipersulit. Itu yang, ini pengamatan real saya ya, ini fakta yang ada di lapangan seperti itu. Ini kali. Baik mentor ya, ini pengawasan saya. Temanku kirim kakak di WA, aku bermasalah sih kameraku. Saya sudah periksa kemarin hari Sabtu saya bawa di pusat di senternya Samsung. Nah bilang Kak Ibu bisa dibagus ini khusus untuk perbaikan kamera karena isinya bermasalah, Ibu harus bayar 3.900.000. Jadi bila lebih baik beli saja yang baru. Makanya tidak bisa terkoneksi ke WA, jadi harus dikirim dulu ke, karena kamera senter tidak ada yang menyala. Ada saya klik di Instagram, langsung seketika rusak saya punya aplikasi kamera, ternyata dikira aplikasinya bermasalah. Saya bawa ke service center Samsung, ternyata menyebabkan kerusakan AC. Jadi jangan sabaran klik-klik gambar Bapak Ibu. Kalau saya tuh gambar tadi dengan promosi yang sangat bagus, bagus sih kuliah. Begitu saya klik ternyata virus. Virus yang sangat fatal akibatnya mengakibatkan AC kamera rusak dan satu perangkat mesin HP harus diganti. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Jadi itu persoalan TPG. Berikutnya yang saya mau sampaikan adalah implementasi kurikulum merdeka adalah pada saat panen. Yang saya lihat adalah pameran yang begitu wow dengan tampilan yang sangat memukau. Kita mengundang semua tamu untuk datang menyaksikan hasil pameran proyek kita, yang ternyata di prosesnya tidak diberikan penekanan bahwa proses inilah yang akan melahirkan pembinaan 6 dimensi karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi yang dilihat itu hasil akhirnya ditampilkan secara wow, tapi nilai kemandiriannya, nilai kerja kerasnya, nilai kolaborasinya, nilai ketuhanannya itu tidak ada pada proses. Padahal prioritasnya sebenarnya kenapa ada proyek? Karena anak-anak diminta berproses pada proyeknya mengimplementasikan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya intinya. Jadi saya bilang begini, biar tidak ada hasilnya, yang penting dia bekerja keras di dalam prosesnya. Itu prosesnya menjadi produk sebenarnya. Buktinya saya sampaikan ke kementerian. Kemarin kebetulan saya diundang karena saya dimasukkan sebagai salah satu personil Pokja di kementerian untuk Pokja kemitraan. Alhamdulillah dipanggil sebagai setiap bulan dipanggil sebagai mitra untuk berbicara di Pokja. Saya sampaikan ketika ditanya bagaimana yang dari daerah, apa pengamatannya dengan implementasi kurikulum merdeka, seperti apa khususnya pada proyek yang banyak menjadi keluhan. Saya bilang karena di kementerian itu sampai informasinya bahwa proyek ini menjadikan kita semua berat karena butuh dana besar. Ternyata setelah saya amati, kenapa kesimpulannya seperti itu? Karena mereka fokus pada hasilnya, pada produknya yang mau dipamerkan. Padahal sesungguhnya penekanannya ada pada ketika dia bekerja di proyek itu. Ingat Ki, proyek itu adalah bagian intrakurikuler, diambil jamnya dari sebagian jam tatap muka untuk dia berpraktek di sana, mewujudkan teori yang kita berikan di jam pelajaran itu. Ingat, jam proyek itu diambil sebagian dari jam mata pelajaran tatap muka, dialihkan ke proyek supaya anak-anak bekerja secara nyata membangun
dimensi itu. Jadi itu sebenarnya penekanannya tidak hanya disuguhi teori saja, tapi yang terjadi selama ini adalah karena dipangkas jamnya, ngajar di gurunya singkat ketika berproyek. Nanti kan proyeknya ada modulnya, ada kepanitiaannya, ada panitianya, kemudian ada koordinator proyeknya. Itu tuh nanti yang bekerja, yang lainnya lepas tangan. Padahal ingat Ki, proyek ini adalah proyek kolaborasi, proyek sekolah, bukan proyek per mata pelajaran. Sehingga Bapak Ibu semua harus terlibat, karena jamnya itu, nilainya itu diambil dari pengurangan jam semua mata pelajaran yang dikumpulkan di dalam jam proyek. Jadi proyek bersama. Nah, itu yang harus kita pahami sebelum kita lanjut. Nah, tetapi penekanan titipan saya di situ tadi. Ada yang sempat tanya saya, kalau kita tidak bikin wow itu pamerannya, lantas di mana kita mau dapat nilai pembuktiannya, Bu? Saya bilang tidak, video prosesnya ketika dia bekerja. Jadi kalau dia kearifan lokal, meku nasuleku aja, apakah dia nasuleku pajang pada saat pameran di atas meja, udah bisa orang makan. Yang mau dilihat mandiri ke anak-anak itu melahirkan nasuleku yang handal, sehingga nanti kalau dia punya ilmunya itu terbangun karakternya, dia bisa kelak menjadi pengusaha kuliner nasuleku yang handal. Itu sebenarnya tujuannya. Iya, yang ada selama ini dibikinkan sama mamanya di rumah. Pameran nih, sudah nak kasih tau, nak caranya membuat nasuleku itu begini nak. Nah, selesai nak kasih tau begitu, bikin di rumahmu dibantu sama mamamu. Tiba saatnya pameran, dipamerkan semua di atas meja. Tidak seperti itu. Jadi jam yang ada pada proyek itu benar-benar dimanfaatkan sebagai jam untuk memproses itu, dia sendiri yang bikin itu kan. Di situ sebenarnya penekanannya. Jadi ada beberapa sekolah juga yang saya lihat ada kursi, dia produknya kursi. Saya tanya, kursi yang begitu cantik telah diselesaikan sebagai hasil sebuah proyek. Pertanyaan saya, apakah sampai perampungannya semua anak-anak yang bikin? Ternyata tidak. Ya rojaina na sepadokon, ya li padokon, pero jaina, ya surpembun itu, oh keliru kita. Padahal yang diinginkan sebenarnya adalah bagaimana anak-anak itu benar-benar menghasilkan karya yang diproses, karena prosesnya sekali lagi prosesnya ini yang menjadi penekanan. Apa mentalnya dia pemimpinnya disiapkan? Bagaimana dia mandiri berproduk, menghasilkan sesuatu? Bagaimana dia berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman, dilatih untuk bekerja sama, jangan diteorikan saja di kelas. Nak, tidak bisa gitu sukses kalau tidak ada kerja sama. Tapi tidak diberikan ruang untuk bekerja sama menghasilkan sesuatu. Itu sebenarnya perannya proyek di situ. Apalagi gurunya bekerja sama, pelendenya bekerja sama. Wah, ini. Karena ini membutuhkan keteladanan, melatih karakter membutuhkan keteladanan. Baik Bapak Ibu, kita lihat visi pendidikan Indonesia. Kita sudah panjang lebar kemana-mana, kita balik lagi. Jadi inilah visi yang kita usung bersama di dalam kapal besar yang bernama Indonesia Raya. Ini visi pendidikan yang kita mau wujudkan bersama. Jadi untuk apa setiap bagian itu mengambil peran untuk mewujudkan ini satu ini yang mau diwujudkan, visi ini. Yang di ujungnya adalah terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi itu yang mau diwujudkan. Satu hal yang saya minta, jangan kita selalu melemparkan teori dia harus seperti itu, tapi gurunya tidak memberikan keteladanan. Karena perwujudan karakter itu hanya bisa dilakukan dengan cara habituasi, tidak bisa dengan teori. Harus melalui pembiasaan Bapak Ibu. Jadi semua harus bersama-sama mengusung dan mewujudkan ini melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Bagaimana membuat dia mandiri, bagaimana membuat dia kreatif, bagaimana membuat dia bisa bernalar kritis, itu tadi dihabituasikan melalui proyeknya bersama-sama dengan gurunya. Jadi itu Bapak Ibu, lanjut Kak Wini. Jadi kalau ditanya Ki, apa yang mau diwujudkan, yang mana profilnya itu tadi yang enam Bapak Ibu di ini. Makasih lagi Pak Armin, Pak Operator. Ya. Ini. Jadi kalau ditanya Ki, lo ya itu lo ketiga nak tahu mau dibawa kemana ini? Setiap hari kita masuk di kelas mengajar, apa yang mau dibentuk? Mau diapakan ini siswa? Mau jadi kasih seperti itu? Membuat dia siswa yang bernalar kritis, membuat dia siswa menjadi siswa kreatif, membuat dia menjadi siswa mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu saja. Kenapa di ujungnya ada penekanan berkebinekaan global? Selama ini terlalu banyak persoalan yang muncul di Indonesia karena perbedaan.
namanya berkebinekaan global. Meskipun kita berbeda, kita banyak, kita luas, tetapi kita ingin kebinekaan kita itu dilihat dengan visi yang global atau menyeluruh, bahwa kita ini satu Indonesia. Lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, episode-episode yang dilemparkan untuk menguatkan kebijakan Merdeka Belajar. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya mau sampaikan sebelum saya lanjut ke sini. Bapak Ibu, karena nanti bagi anak-anak kita yang mau lanjut ke perguruan tinggi, jenis tesnya itu tidak lagi berbasis mata pelajaran, tapi berbasis pengembangan literasi dan numerasi. Makanya di sana bahasa Inggris, matematika, logika-logika yang banyak muncul. Itu nanti yang menjadi perhatiannya Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Apa yang Bapak Ibu harus biasakan di kelas adalah hal yang akan berkelanjutan ketika dia masuk di perguruan tinggi negeri. Jangan sampai leti pego ini ku kelasnya leto lo nalalui naik pada saat dia seleksi dan pada saat dulu di bangku perguruan tinggi. Jadi ubah bisa itu pada mata Bapak Ibu. Jangan selalu paksakan. Apalah aku nak istemani aja itu suruh maplah ya Pak, kamu ke Google. Hal-hal kecil seperti itu. Tinggal membangun saja pemahaman dasarnya, sehingga dengan pemahaman dasar itu dia bisa beranalogi, dia bisa mengembangkan logikanya, dia bisa mengembangkan penalarannya untuk menemukan bahwa ini sebenarnya yang dimaksudkan pada persoalan ini. Saya bisa memecahkan persoalan ini karena saya bisa menganalogikan, saya bisa menalar seperti ini. Itu sebenarnya yang dimau, membiasakan mereka bernalar. Selama ini kita terlalu banyak membiasakan mereka menghafal, sehingga ketika bertemu dengan soal-soal kompleks yang membutuhkan penanganan berbasis masalah, mereka tidak bisa berlogika, mereka tidak bisa bernalar, karena selama ini kita tidak membiasakan penumbuhan nalarnya. Nah, itu nanti yang diinginkan di kurikulum Merdeka. Nah, mungkin ada yang bertanya, mulai dari rangkaian visi, kurikulum Merdeka itu sebenarnya dihadirkan dengan tujuan apa? Jadi latar belakangnya sebenarnya ini Bapak Ibu, karena adanya COVID kemarin. COVID itu disinyalir menyebabkan terjadinya loss learning. Mohon maaf Dinda Sri kalau saya salah sebut karena saya tidak pakar berbahasa Inggris. Malu-malu saya ini bicara bahasa Inggris setelah ada pakarnya. Ya, karena kondisi itu maka dihadirkanlah kurikulum Merdeka untuk mengatasinya sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang remeh-temehnya tidak lagi dikatakan bahwa harus berbasis mata pelajaran dengan memikirkan dan menghafal setumpu konsep, tetapi konsep itu harus dibangun dari kemampuan berlogika dan bernalar. Itu. Sehingga cocok itu nasa kriteria orang kakwe. Biasa di kapan dengar. Saya backgroundnya anak IPA. Ini mungkin celotehan-celotehan kecil yang menjadi olok-olokan di masa lalu, tapi ternyata benar. Saya adalah anak IPA. Begitu saya masuk di IPS, karena saya terbiasa berlogika, bernalar, gampang sekali tak bersaing dengan anak IPS. Sering tidur dengan istilah itu. Bukan dari situnya kita menelan mentah-mentah sebuah pemahaman bahwa IPA lebih bagus dari IPS, tetapi itu kita larikan ke sebuah konsep penalaran bahwa orang yang terbiasa bernalar akan lebih bagus hasil akhirnya dibandingkan dengan orang yang banyak menghafal saja. Orang yang banyak berlatih dengan menggunakan nalar, ujungnya nanti pembentukan karakter visinya ke depan itu akan lebih bagus dibandingkan dengan orang yang kita selalu biasakan saja menghafal. Seperti itu. Dulu kan kalau kita IPS disuruh menghafal. Bayangkan Bapak Ibu, saya pernah ikut mewakili Kabupaten Sope waktu SMA. Ada istilahnya dulu saat Pak Soeharto itu, luar biasa. Saya pernah mendapatkan hadiah lebih 10 juta. Bayangkan 10 juta lebih hadiah saya dapat televisi. Bayangkan itu kalau itu terjadi di tahun 92. Banyaknya hadiah, negara Soeharto itu suka sekali kalau P4 dulu dicerita. Ada istilah lomba cerdas cermat P4. Saya wakililah Kabupaten Sopeng, saya itu bertanding di TVRI menuju ke Senayan. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang saya hafal? Ada 5 juta soal saya hafal, mulai dari soal sampai jawabannya. Bayangkan. Pertanyaannya, apakah saya masih ingat apa yang pernah saya hafal mati itu sekarang? Tidak ada di gue ingat itu. Dulu baru dia jurinya, apa yang dimaksud? Baru itu kalimat awalnya saya sudah tahu, ini yang dimaksudkan jawabannya. Sampai saya bisa keluar jadi juara, saya jabat tangan sama Pak Harto di istana, saya diberi hadiah. Itu. Tapi pertanyaannya, apakah sesuatu yang pernah saya nikmati dulu dengan sangat dalam membekaskan di kepala saya? Tidak. Karena aku hafal.
Iya, di luar kepala jadi tidak tinggal. Itu salah satu contoh. Begitu banyaknya waktu yang saya habiskan untuk di karantina di Makassar menghafal 5 juta soal itu. Apa hasilnya? Hilang sekarang Bapak Ibu, tidak ada yang tinggal. Nah, itu membuktikan bahwa seharusnya yang kita asah adalah logika dan penalaran supaya itu bisa lama loh. Kalau mereka terbiasa menggunakan itu bisa lama, tinggal berbekas. Seperti itu. Mana Pak Sek? Cakap dulu. Tinggal tahu cakap dulu. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Saya memang itunya mau sentuh supaya kita kuat dasarnya melangkah menyambut apa yang disampaikan Pak Suyuti nanti dengan Pak Lutfi. Kemudian berikutnya, apa keunggulan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu yang pertama fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Jadi dia tidak menggiring kita untuk menghafal sebanyak mungkin materi-materi, tapi fokus ke materi esensial. Jadi kalau materi esensial dibedah dengan konsep logika dan penalaran, insya Allah apapun yang dihadapi bisa diselesaikan. Seperti itu. Waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui proyek. Jadi manfaatkanlah nanti itu waktu proyek untuk membentuk karakter peserta didik. Boleh orang lain unggul karena dia sekolah penggerak melakukan proyek yang seperti ini, tapi nanti saya minta SMA 4 karena banyak guru yang bisa dimanfaatkan. SDM kita bagus di sini dan siswa kita kecil, tolong nanti permantap itu proyek kita supaya betul-betul menjadi ajang berlatih buat siswa kita di dalam implementasi P3 atau profil pelajar Pancasila. Minta tolong nanti SMA 4, tolong perlihatkan itu. Dinda Sri, terima kasih, saya sangat mengapresiasi perjalanan menjadi PLT di SMA 4 itu menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya turut mengamati itu. Namun apa daya aku Dinda, karena bukan Kak Gubernur. Kalau saya gubernur sudah berhenti aja di kepala sekolah. Tapi kita jangan berhenti sampai di sini. Kita butuh orang yang mau berbuat dan selalu mensupport pendidikan. Jangan batasi langkah hanya karena keterbatasan bahwa di satu step kita macet, kita terhambat. Insya Allah akan ada pintu-pintu lain yang terbuka nanti ke depan. Saya sangat meyakini itu. Iya. Di perjalanan histori karir saya selalu katakan sama teman-teman, semoga ini tidak menjadi ria, semoga tidak ada penyakit ain yang datang karena sungguh luar biasa cobaan saya Bapak Ibu, ujian demi ujian saya lalui, tapi apakah saya harus tumpang dengan itu? Tidak. Saya harus tetap bangkit karena ada niat yang harus saya selalu pelihara dan saya bangun. Saya ingin bercerita sedikit sebagai motivasi kepada Bapak Ibu. Dulu saya pernah berada di satu titik merah. Ini karir ya. Ketika orang tidak paham filosofi, saya diangkat menjadi pengawas oleh Bapak Andi Sutomo. Kan orang melahirkan berbagai komentar yang kalau saya mau turuti, bunuh diri kakak pasanenda ada imanku Bapak Ibu. Tapi kan saya ada iman. Mereka tidak tahu apa filosofinya saya diangkat menjadi pengawas di usia muda. Saat itu saya masih ingat, saya ke Tanah Suci. Setelahnya itu saya ditanya, kebetulan beliau kepala biro pada saat itu, ada laporan haji untuk Sulawesi Selatan yang harus dibuat. Kebetulan saya sendiri menyusunkan beliau laporan itu. Dia tanyalah saya, apa kok kerja selama ini? Saya bilang, saya mengajar di SMA Cangadi Pung. Terus dia tanya, apa kegiatan lainmu? Saya bilang, kebetulan saya lolos di programnya Amerika untuk program USAID yang pertama. Dulu kami ada beberapa orang terlibat sebagai PASNAS yang MOU-nya memang langsung ke Amerika. Alhamdulillah pun banyak penghasilan saya dapat di situ. Tapi resikonya saya kadang meninggalkan jam mengajar saya karena saya harus ke Kalimantan. Saya ke Bandung mengajar teman-teman kepala sekolah dan teman-teman guru di sana. Di situlah kesimpulannya Pun Tomo, kalau begitu lebih baik kau menjadi pengawas. Jangan pergi mengajar orang melalui program USAID di tempat yang lain. Kau telantarkan semua orang di shopping, kau telantarkan peserta didik. Lebih bagus kalau kau diangkat jadi pengawas. Itulah filosofinya saya diangkat jadi pengawas. Tapi teman-teman melihatnya dari sisi yang berbeda. Kalau saya mau turuti saat itu Bapak Ibu, luar biasa ujian saya. Tapi apakah saya berhenti sampai di situ? Jawabnya tidak. Saya kata, Putomo sangat tantang saya. Orang lain tidak tahu filosofinya. Silahkan teruskan pergerakanmu. Kalau memang niat baikmu dan hatimu tersentuh melihat Sopeng maju, jangan berhenti hanya karena orang berkomentar. Dan itulah yang saya lakukan dan saya buktikan sampai saat ini Bapak Ibu. Dan ketika terjadi pergantian kepemimpinan, semua orang mengatakan orang pertama yang akan dinonjol itu kamu. Alhamdulillah pemimpin melihat bahwa ternyata Allah masih membukakan pintu hatinya untuk menyusul rekam jejak saya.
berkesimpulan tidak bisa. Apa dosanya dia mau diberhentikan? Dia diangkat juga dengan alasan yang pasti meskipun dia memang masih muda. Tapi ternyata karena histori pengangkatan saya 2013 saya ikut pengawas berprestasi tingkat nasional. Ketika saya diwawancara dengan rektor IPB, kamu itu hasil nepotisme ya. Dan begitu selesai saya kebetulan pada saat itu saya hanya sampai pada 4 besar karena saat itu dianggap masa kerja guru saya yang hanya 6 tahun itu tidak cukup kuat untuk menjadikan saya pengawas. Meskipun jujur saya sebenarnya mau protes pada saat itu karena Prof. Yupri sudah sampaikan sama saya, Dinda di semua aspek karena Prof. Yupri ada pada saat itu menilai di sana, dipakai sama kementerian, dia sudah memperlihatkan saya hasil akhir. Kamu tertinggi akumulasi nilainya nih, kau dikalahkan di Portobolo sama Jawa Timur, DKI, Jawa semua yang kalah, KM3 itu yang lainnya di sana. Tapi jangan berkecil hati, sesungguhnya kaulah sebenarnya juara satunya, tapi seperti itulah. Saya sampaikan begitu sama Prof. Yupri saat itu. Apakah itu membuat saya sekali lagi mundur? Jawab saya tidak. Saya harus membuktikan bahwa saya bukan orang hebat seperti yang lainnya, tapi saya adalah orang yang komitmen dengan niat saya. Nah itu yang saya mau, kenapa saya sampaikan ini, saya mau Bapak Ibu di industri menanamkan itu bahwa benturan apapun yang diperhadapkan kepada kita sebesar apapun ujiannya, kalau niat itu tetap ada di sini ingin melihat anak bangsa ini selamat, tolong bergerak dengan versi tak sendiri, jangan peduli dengan apa yang orang lain katakan. Itu yang saya mau sampaikan. Lanjut. Jadi saya motivasi memang Bapak Ibu, karena pasti dalam hati tak perlu tanda tanya. Bagaimana nanti ini kalau berubah bergulung? Pasti itu yang itu sebenarnya harus dicuci dulu saat ini, karena pasti itu yang menjadi momok. Nah, kalau ini sedikit tidak ada masalah, pernah saya sampaikan waktu BMM ini kali. Lanjut Ki, pendaftarannya gini. Lanjut. Ini satu slide ini yang harus diperhatikan. Jadi nanti perbedaannya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, pengelolaan jam pelajaran per tahun itu diberikan otoritasnya kepada sekolah. Jadi nanti itu boleh mengatur organisasi pembelajarannya dengan cara proyeknya itu jam proyeknya bisa setiap hari diberikan jam, boleh juga menggunakan sistem blok. Jadi diberikan keluasan yang mana nanti dirasa lebih efektif dan lebih efisien untuk penanaman nilai karakter, silahkan Bapak Ibu rembukan, tentukan. Tapi kalau saya lihat sebagai saran ya, berdasarkan perjalanan pengalaman saya SMA 1, SMA 5, kalau dengan saya di Makassar, SMA Atira, SMA 21, semua sudah pernah mencoba, tapi ternyata mereka berkesimpulan sistem blok lah yang paling bagus kalau kita mau berproyek. Karena kalau setiap hari disisihkan waktu, sepertinya hilang lagi konsepnya, hari ini baru bersambung lagi hari berikutnya sampai pada dia melanjutkan proyek. Tapi kalau blok memang kita konsisten membina dia di waktu tertentu. Tidak ada yang anak belajar, khusus berproyek saja. Ada primary. Iya. Halo. Jadi proyek itu beda dengan ekstrakurikuler. Karena ada yang selama ini selalu mempersepsikan bisa nih kapan digodok beriringan ini. Itu tomo proyek, itu tomo ekstrakurikuler, beda. Sesuatu yang berbeda. Karena proyek itu bagian dari intrakurikuler. Lanjut kali. Yang ini. LDS itu aja. Lanjut. Ini hanya ada semua di website kementerian. Bisa kita unduh Bapak Ibu panduan-panduannya. Lanjut. Jangan ini hanya jumlah yang sudah implementasi. Nah, ini di sini dulu. Saya mau tanya dulu. Yang bagian kurikulum yang bertugas mengisi survei atau instrumen kemarin untuk melahirkan rekomendasi pilihan di opsi mana Ki berada, gerangan SMA 4, di mana rekomendasi tak? Apakah di 2 atau di 3? Karena ada perbedaan itu. Kalau yang pertama mandiri belajar kan tidak berubah kurikulum, hanya melakukan pendekatan kurikulum merdeka di kelas. Yang berubah kurikulumnya itu opsi 2 dan opsi 3. Tapi ada perbedaan antara opsi 2 dan opsi 3. Pertanyaan saya, di mana rekomendasinya SMA 4? Apakah dia di opsi 2 atau di opsi 3? Langsung berbagi? Tidak apa-apa, sebenarnya kalau langsung berbagi pun saya tidak. Kalau pengawas lain sekolahnya bilang itu SMA Sangadi disoroti, SMA Sangadi kan langsung mandiri berbagi. Semua orang menyoroti. Benar apa PR SMA Sangadi? SMA 14 Bone yang mantan binaan saya Pak Mubarak. Benar Pak Mubarak, sombong sekali. Saya bilang tidak begitu komentarnya pembina. Kalau dia siap dengan kematangan mental dan fisiknya untuk melaksanakan mandiri berbagi, kenapa tidak?
Kita tinggal support saja. Kita jadi mitra yang baik. Dewe lo yang halangi langkah. Kalau siap, silakan. Kalau orang kan tidak bisa terima, dah cok saya macam adi. Komentarnya semua orang langsung mandiri tuh. Saya bilang, kok itu saya macam adi? Saya macam adi sekolah besar dari dulu loh. Sangat banyak prestasinya. Mandiri apa tidak? Oke, mandiri berubah. Berarti Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita berada di opsi 2, rekomendasi opsi 2. Apa artinya? Artinya di opsi 2 itu kita mengganti kurikulum kita menjadi kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran tak harus sesuai dengan kurikulum merdeka, namun perencanaan pembelajaran tak, perangkat-perangkat pembelajaran tak, modul ajar tak bisa diambil langsung apa yang sudah ada di PMM. Sehingga Bapak Ibu tidak diberatkan untuk menyusun itu, karena kan kekhawatirannya selama ini itu. Wih, berubah kurikulum industri dan pandang seras, ibu perencanaan tidak. Keuntungannya itu kurikulum merdeka, kita diberikan kesempatan, apalagi kalau kita di opsi 2, silahkan menggunakan apa yang sudah ada. Mulai dari materinya, mulai dari sampai kepada asesmennya per mata pelajaran semua sudah ada di PMM. Tinggal Bapak Ibu ambil saja. Tidak ada repotnya. Nanti kan kalau ada yang terbentur ngambilnya gimana? Suruh nanti Pak Sawila, Pak Suyuti langsung kasih. Juga Pak Suyuti tidak bisa masuk di PMM. Ya sudah jadi mau SMA 5 kasih semua ke Pak Suyuti. Itu topi untung tak dipanggil Pak Suyuti. Jadi kita itu harus cerdas berpikir. Tidak dibutuhkan orang pintar dalam menangani persoalan hidup. Yang dibutuhkan adalah orang cerdas. Orang cerdas selalu punya trik dan strategi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, tapi tentu tidak menghalalkan segala cara. Iya. Apa bedanya Bapak Ibu mandiri berubah dan mandiri berbagi? Kalau mandiri berbagi itu diberi kewajiban melakukan sharing praktik baik kepada satuan pendidikan lainnya. Ini demo wajib kaki Mako Parjolo. Kita dulu yang melakukan pembenahan di satuan pendidikan. Tapi kalau mau juga tidak apa-apa. Tapi tidak menjadi kewajiban. Kalau seperti saya Macakadi itu, semua inovasinya, semua kreativitasnya harus dia share kepada satuan pendidikan lain. Karena langsung menekankan dirinya di mandiri berbagi. Tapi saya tidak. Saya bilang lanjut. Saya justru suka orang yang jadinya besar. Saya suka menantang. Makanya Pak Nahar bilang, kalau kita pengawasku hidup terus Kak, karena penuh dengan tantangan. Tapi kan tetapkan juga menghadapi tantangan itu. Yang salah itu, kalau penuh dengan tantangan, berbenturan dengan tantangan, tinggalkan Ki. Tapi kan tidak. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab, mendampingi sebagai mitra sesuai dengan kemampuan saya. Lanjut Kak Willy. Jadi jangan khawatir persoalan modul ini Bapak Ibu. Hilangkan keresahan itu. Yang saya mau sekarang hanya satu. Kuatkan hati tak, besarkan niat tak, bahwa ini semua dilakukan untuk menjadikan anaknya orang, titipannya orang ini sebagai generasi emas yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan di 2045 ke atas. Itu saja fokus Pak. Jangan lagi berpikir di perencanaan pembelajaran tak. Nah, ada yang bertanya kemarin di Maro seperti ini. Kebetulan beliau katanya instruktur kurikulum 2013. Tidak sukanya katanya kurikulum merdeka Bu. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang tidak pernah kita latih sampai tuntas. Langsung saya mengganti kurikulum. Kalau kurikulum 2013 itu dulu disiapkan semuanya. Ya, saya jawab. Kementerian memang menyampaikan bahwa dulu pada saat kita ingin mengimplementasikan kurikulum 2013 butuh dana besar karena semua serba disiapkan dari atas, sosialisasi berjenjang, matang persiapan baru implementasi. Kalau ini memang dikatakan kita ingin berbasis akar rumput, kita mau menghimpun seluruh inovasi dan kreativitas yang telah dilakukan oleh guru-guru hebat kita, lalu kemudian itu nanti yang kita himpun lalu kita bagi di beberapa platform untuk dipelajari oleh guru-guru yang lain. Jadi memang begitu ceritanya Bapak Ibu. Perancangannya memang seperti itu. Ada 6 dukungan yang diberikan untuk satuan pendidikan ketika kebingungan menghadapi kurikulum merdeka. Apa itu? 1, ada PMM. Apapun yang kita cari insya Allah ada di PMM. Kalau sekaitan dengan pengembangan perencanaan pembelajaran. Ada seri webinar. Ada di website kementerian ini. Ada narasumber berbagi praktik baik. Siapa itu? Ada beberapa orang yang telah diakurasi praktik baiknya sama kementerian untuk siap dibagi dan kita bisa bertanya kepada
Ini sebenarnya yang selalu saya tantang guru-guru di sekolah. Bagaimana menemukan dan menjalin kerjasama dengan mitra pembangunan. Karena mitra pembangunan itu digelontorkan dana bermiliar-miliar kepada mereka untuk membantu pembinaan guru secara gratis tentang pengembangan kurikulum merdeka. Kalau di Sulsel itu saya lihat yang lolos adalah Sampurna Foundation. Tapi menemukan titiknya itu yang saya belum bisa sampai saat ini. Bagaimana menghubungi orangnya Sampurna Foundation itu supaya kita bisa juga dilibatkan untuk pelatihan gratisnya. Kemudian ada pusat layanan bantuan, ada helpdesk-nya, ada nomor WA-nya di situ. Kalau terbentur kita tanya WA itu di atas. Apapun kendala tanya, WA saja di situ dijawab insya Allah. Kemudian komunitas belajar itu adalah bingkai besarnya. Nanti saya berharap karena di sini ini adalah sekolah dengan guru penggerak terbanyak. Jadi minta tolong nanti Bu Sri komunitas praktisita diaktifkan nih. Setelah kita melakukan implementasi kurikulum merdeka. Lanjut kali yang ini sudah minta pendaftaran TPG sudah semua dicerita. Nah ini sudah juga ini anggaran. Nah ini nih yang penting. Coba kita amati Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang sering dilontarkan ke Kemdikbud seperti ini. Apakah dalam mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila memerlukan dana yang besar? Itu apakah memerlukan dana yang besar? Kita lihat jawabannya. Pada prinsipnya, fokus implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pengembangan karakter pelajar, bukan berfokus pada menghasilkan produk. Itu. Penyelenggaraan proyek bisa dilakukan sesuai dengan konteks dan sumber daya yang dimiliki sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang ada saja di sekitar lingkungan kita. Jadi seperti itu pendekatan ini yang penting untuk kita pahami. Di sekolah penggerak pun saya lihat masih banyak yang belum mengikuti prinsip ini. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk sementara. Nanti kita kembangkan melalui diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, karena tidak kasih bagi tadi ice breaking akibat errornya tadi file kita. Saya mau membacakan dulu puisi untuk Bapak Ibu. Escape ada sini. Nara bukala ada sikap pengawas pembinaan tak ada berdaka ada sekali juga untuk isimu. Karena kita semua sudah selesai berbincang tentang motivasi kurikulum merdeka. Jadi ini adalah puisi yang saya tulis untuk menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu yang mau mengimplementasikan kurikulum merdeka. Saya beri judul Bisikan Sang Pemberdaya karena titipan kementerian. Mau komentar suara aku sendiri. Iya. Ini persembahan saya untuk Bapak Ibu semua yang memiliki niat baik untuk bermitra dengan saya mencerdaskan anak bangsa. Bisikan Sang Pemberdaya karya saya sendiri. Tarikan nafasmu adalah motivasiku. Suara rintihanmu memacu denyut nadiku. Bangkit dan kobarkan semangatmu. Aku siap mendengarkan segala keluh kesahmu. Merdekakan anak didikmu, mereka menanti karyamu. Aku ingin kau menjadi hebat. Keyakinanku mengatakan engkau penuh bakat. Di sini aku berdiri sebagai sahabatmu. Jadi berceritalah tentang anganmu. Sampaikan mimpi-mimpi hebatmu. Aku siap menopang aksimu. Wahai pemimpin pembelajaran, kembangkanlah penalaran. Gerakan literasi, numerasi, dan karakter adalah impian bersama. Bingkai iklim kebinekaan global dan iklim keamanan sekolah impian kita. Aku sang pemberdaya selalu ingin tersenyum kepadamu.
Aku tak ingin cerita berlalu tanpa kesan dalam membersamaimu. Meski ada sejuta kesabaran yang kurajut denganmu, bahagia akan selalu kuukir dalam kenangan bersama.